tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah siap. Oke, baiklah, kita simak materi berikut ini. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, masih tentang perdagangan internasional. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional serta kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan manfaat perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional itu bersifat saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, perdagangan internasional itu memiliki manfaat di antaranya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Yang kedua, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. Ketiga, mendorong kemajuan iptek. Keempat, memperluas daerah pemasaran. 5. Meningkatkan hasil produksi dalam negeri. 6. Membuka kesempatan kerja. 7. Meningkatkan pendapatan negara dan devisa. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 9. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 10. Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Itu beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Adapun hambatan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya hambatan terjadi ketika berlangsung kegiatan perdagangan internasional. Nah, berikut beberapa hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan nilai mata uang negara. 2. Pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku di tiap-tiap negara. 3. Pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. 4. Terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian negara. 5. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. 6. Proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu lama. 7. Pengenaan biaya masuk yang tinggi. Itu beberapa hambatan dari perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu perlu adanya kebijakan yang tepat. Untuk apa? Untuk mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu meliputi strategi atau cara tertentu untuk melindungi dan mengatur perekonomian dalam negeri. Berikut beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, penetapan tarif atau biaya masuk. Apa itu? Itu adalah pembebanan pajak atas barang-barang impor yang melintasi daerah pabean. Nih, kebijakan tarif itu meliputi 3 biaya. Pertama, biaya ekspor. Biaya ekspor itu adalah pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang ekspor atau yang diangkut ke wilayah pabean negara lain. Nah, biaya impor itu merupakan pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang impor atau barang yang masuk ke wilayah pabean suatu negara yang masyarakatnya sebagai konsumen akhir. Nah, biaya yang ketiga itu adalah biaya transito, yaitu pembebanan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang melewati wilayah pabean suatu negara untuk dikirim ke
sebagai konsumen akhir. Terus kebijakan yang kedua adalah kuota. Kuota itu diberlakukan untuk membatasi barang impor atau ekspor dengan jumlah unit maksimum selama periode tertentu. Nah, kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila tidak ingin melakukan pelarangan impor atau ekspor, tetapi juga tidak ingin menarik biaya masuk untuk menstabilkan harga barang dalam negeri. Kemudian kuota sendiri itu memiliki dua kebijakan. Nah, ada kuota impor dan kuota ekspor. Sekarang kita akan ke kuota impor dulu. Kuota impor itu apa? Kuota impor itu adalah kebijakan membatasi masuknya barang impor ke pasar dalam negeri. Kebijakan kuota ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama ada absolut. Apa itu absolut? Absolut itu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak atau tanpa negosiasi terlebih dahulu. Kemudian ada negotiated. Itu adalah sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian bersama. Nah, itu nanti ketika sudah sepakat dan akan dijalankan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan itu tadi. Kemudian ada traffic quota. Traffic quota itu adalah gabungan antara kebijakan tarif dan kuota. Yang terakhir ada maximum quota. Maximum quota itu adalah pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Kemudian kita ke kuota ekspor. Kuota ekspor itu merupakan kebijakan membatasi jumlah barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar industri dalam negeri memperoleh keuntungan besar karena harga jual barang ekspor di pasar luar negeri. Kebijakan selanjutnya adalah larangan ekspor dan impor. Ini larangan ekspor dan impor. Larangan atas ekspor dan impor ini dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam negeri. Yang pertama, larangan ekspor. Larangan ekspor itu bertujuan apa? Bertujuan melindungi kepentingan konsumen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebijakan larangan ekspor dilakukan dengan melarang barang-barang tertentu untuk dijual di pasar luar negeri. Kemudian ada larangan impor. Itu bertujuan melindungi kepentingan produsen dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan dengan melarang masuknya barang-barang impor tertentu ke pasar dalam negeri. Yang selanjutnya itu adalah subsidi dan premi. Apa itu subsidi? Subsidi adalah kebijakan berupa perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan barang impor. Jadi ini biasanya oleh pemerintah ya yang memberikan. Kemudian ada premi. Apa itu premi? Premi itu kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan memberikan hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Nah, contohnya itu pemerintah memberi apresiasi dan penghargaan atas barang yang berkualitas serta pencapaian tertentu atas target yang ditetapkan kepada produsen. Ini biasanya ada tulisannya top brand itu loh.
Kemudian ada dumping atau diskriminasi harga. Gimana maksudnya? Maksudnya itu kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada pasar di dalam negeri. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguasai pasar luar negeri dan menghabiskan stok lama yang tersisa. Selanjutnya, terakhir itu adalah devaluasi. Devaluasi itu kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor. Ya, oke, sekian penjelasan saya. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di grup WA dengan mencantumkan nama ya. Kemudian jangan lupa untuk komentar review materi hari ini di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.